Saudara Anda kembali menyaksikan tengah menantikan siaran pertandingan antara Persija melawan Arema dalam final Copa Indonesia Jisamsu 2005 dan saya masih ditemani oleh Bung Firmansyah dan juga Bung Samsudin Umar. Bung Sam, kalau kita melihat pertandingan yang akan segera dimulai kick-off nanti dari susunan tim yang diturunkan oleh kedua pelatih, apakah ini memang tim terbaik yang dimiliki? Ya, kalau saya lihat dari komposisi pemain dengan kualitas serta gaya yang ditampilkan oleh pelatih ini, kelihatan bahwa Arema Malang ini di awal-awal akan menyerang habis-habisan ini. Ya, dan sementara kita tengah menantikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kami akan sejenak berdiam di studio. Ya, yang tanah airku, tanah tumpah darahku, sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik pemirsa, kita sudah sama-sama dengarkan tadi lagu Indonesia Raya yang secara khusus dikumandangkan oleh soprano kita, Bung. Soprano tenar dan Christian sangat Agnew. mengharukan suasananya Menarik karena sekali, Bung. sebelum bertarung kedua Dan kita saksikan supporter di- tidak disatukan oleh lagu Indonesia Raya, Bung. Ya, mudah-mudahan di pertandingan ini semua merasa menang. Ya. Bagaimana Anda melihat duel kedua tim, kedua pemain ini untuk memberikan kontribusi lebih di partai final untuk tim masing-masing, Bung? Ya, memang sangat menarik nih. Kedua tim ini adalah tipe-tipe yang harus menerima bola dengan baik. Kemudian dia bisa eksekusi dengan baik juga. Kita lihat bahwa Hita adalah tipe yang harus menerima bola. Kemudian Emilio Serge juga demikian. Tetapi ini harapan ini tentunya akan didapatkan mungkin dari Joao Carlos, dari Putu Gede maupun dari Errol. Sehingga kita lihat bahwa sama posisinya dengan Persija. Persija juga kalau tidak disupport oleh Pateha, kemudian disupport dengan Ortisan, dengan Ismet, dia akan kesulitan untuk bagaimana bisa mencetak bola. Ya, Bung Sam dan Bur, sementara nanti akan kita bahas lagi mengenai peta kekuatan kedua tim, namun di layar kaca kita saksikan, Bur, dan juga Bung Sam, Bagaimana Bapak Adiaksa Daud didampingi tadi pejabat Ketua Umum PSSI Agusman Effendi, dan kita saksikan di layar kaca saat ini susunan pemain dari Persija Jakarta, Bung Sam. dan Bung Sam, sebelum pertandingan ini digelar ada kekhawatiran bahwa lini tengah Persija ini dihuni oleh pemain-pemain yang secara stamina kalah dibandingkan kualitasnya dengan para pemain Arema. Apakah ini juga akan menjadi faktor yang akan menentukan hasil pertandingan? Saya melihat ketika Persija melawan PSMS Medan, di mana pada waktu itu kelihatan bahwa mulai dari penjaga gawang Mukti Ali kelihatan badannya sudah cukup gemuk ya. Kemudian pada waktu itu Haris Yulianto dan Hamka juga tidak tampil. Ya. Dan ini kelihatan bahwa dari segi persiapan untuk ke Copa juga kelihatan dari segi stamina bisa lebih kurang Di dibanding sektor dengan penjaga gawang, Bung.
ini yang menarik juga saya kira karena kedua tim ternyata menurunkan pemain-pemain yang selama ini dikatakan penjaga gawang kedua. Kita tahu di Persija selama ini dikawal oleh Hendro Kartiko, namun di sore hari ini menurunkan Mukti Ali Raja, sementara Pinidolo menurunkan Iskandar Silas Ohe menggantikan Kurnia Sandi, Bu. Ya, kita lihat tentu dari pelatih-pelatih ini punya alasan tersendiri bahwa yang muncul di final itu adalah pemain-pemain yang punya motivasi, kemudian ditunjang dengan stamina dan kepercayaan diri yang bagus. Ya, dan pemirsa, seperti yang Anda saksikan saat ini, atraksi dari para Aremania yang menyerbu Jakarta sudah memenuhi tribun selatan di Stadion Bung Karno ini. Kita lihat di bangku cadangan pelatih Arkan Yuri yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-41. Pelatihan di musim ini membawa Persija tampil di 2 final Liga Indonesia dan kini di final Copa Jisamsu Indonesia 2005. Dan kita saksikan di sisi kiri dari Arkan Yuri, manajer IKK Manila yang musim depan kabarnya tidak akan menempati posisi yang sama karena dia akan digantikan oleh sosok baru, Darmawan Edi namanya. Sebentar kita saksikan kapten kesebelasan Arema Malang, Iputu Gede. Ya, saya kira kapasitas dan pengalaman dari seorang Iputu Gede sangat baik sekali untuk menopang paling tidak moral dari rekan-rekannya di partai final ini, Bu. Ya, memang kalau kita lihat Iputu Gede ini sejak bermain di Piala Liga, dia selalu menjadi spesialis atau fungsional di lapangan tengah yang bisa mengatur bagaimana keseimbangan dalam hal bagaimana menyerang dan bagaimana bertahan. Ya, sementara kick off sudah dilakukan dan diiringi oleh tepuk tangan dari sekitar puluhan ribu supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan ini, dan kami akan memandu jalannya pertandingan langsung dari studio mini di Gelora Bung Karno. Sementara Arema menguasai bola kini. Ya, agak berhati-hati. Kini Arema melebar dia. Satu peluang berbahaya berhasil diamankan oleh penjaga gawang Mukti Ali Raja. Serangannya cukup berbahaya di awal babak pertama ini, Firman. Ya, kita melihat juga, Bur, benar-benar saya kira satu peluang sangat matang di awal babak pertama. Bagaimana sebuah umpan dari Martin Tau tadi coba diselesaikan dengan tendangan keras kaki kanan, namun lebih tepat mengarah kepada Mukti Ali Raja. Sementara duel terjadi di lini tengah. Bagaimana Anda melihat atau mengomentari peluang cukup berbahaya dari Arema tadi, Bu? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa dari komposisi pemain itu di mana Firman Utina dengan Errol itu akan melakukan semacam penetrasi jauh ke depan, jauh ke depan. Dan kita lihat sementara cukup berbahaya, kita saksikan terjatuh di dalam kotak penalti Cabanas, namun bukan pelanggaran, Bung. Ya, ini menarik sekali, Bung. Di menit-menit awal kedua tim sama-sama melakukan tekanan. Ya, inilah penjaga gawang Iskandar Silas Ohe yang menggantikan peran dari Kurnia Sandi justru di partai sangat penting, Bung, final Copa Jisamsu Indonesia sore hari ini. Ya, sementara kita nantikan satu tendangan bebas tadi. Tidak jelas tadi, Bung. Yang pasti bola terlalu jauh melambung di atas mister gawang Arema Malang. Tendangan dari Cabanas tadi. Ya, Cabanas, Bung, ini menarik bicara sosok pemain satu ini. Sementara kembali kita saksikan satu tekanan Alex Pulalo. Ke belakang dia kepada Putu Gede. Putu Gede langsung ke depan. Emalu Sergei yang dituju. Ya, marking yang sangat ketat tadi dari Hamka Hamzah. Belum mendatangkan ancaman cukup serius. Tekanan dari Arema tadi, sementara datang lagi Sergei. Kita saksikan Emalu Sergei, bomber yang sudah menyumbangkan 11 gol untuk Arema Malang. Baik sekali kita saksikan bagaimana para pemain Arema Malang menguasai lebar lapangan, sementara serangan balik Cabanas cepat sekali menyusur sisi kanan lapangan dari Arema, gagal dia. Ya, inilah Iputu Gede. Deka Dos Santos kerjasama Ortisan Salosa dengan Cabanas. Kurang baik kontrol dari Cabanas tadi. Ya, duel
kita lihat di awal-awal pertandingan begitu bersemangat, begitu antusias. Tetapi siapa yang lebih duluan dapat menguasai jalannya pertandingan, Yap. kemudian menguasai diri untuk melakukan permainan secara teratur, maka dia akan mendapatkan peluang yang bagus untuk bagaimana mencetak gol. Ya, kembali kita saksikan satu tekanan kubu Arema Malang. Franco Hita, pemain asal Argentina yang direkrut di paruh musim kedua dari Persita Tangerang. Dia bermain sebelumnya di Liga di Divisi 1, itu dia adalah top scorer. Ya, ha. Sehingga dengan demikian untuk naik di divisi utama, ini adalah satu prestasi yang cukup membanggakan buat dia. Ya, saya setuju karena saya pikir partai final yang disiarkan langsung ini akan diplototi istilahnya Bung oleh manajer-manajer klub Bung, untuk memenuhi bursa transfer jelang Liga musim depan. Sementara kita saksikan Hamka Hamzah cukup berani bermain di daerah sendiri. Jatuh di kaki pemain lawan, Firman Utina, kita saksikan. Joe Carlos. Ya, Joe Carlos Bung, ini pemain yang saya kira makin menunjukkan peran yang sangat besar di kubu Arema Malang Bung. Pemain gelandang bertahan tapi tidak jarang sering melakukan tusukan-tusukan ke depan Bung. Ya, ini saya kira satu situasi cukup berbahaya untuk Persija Bang. Kita saksikan tadi bagaimana tadi upaya Arema melalui sundulan tadi. Namun Claudio Jesus masih belum mampu memanfaatkan karena sundulan dari Jesus tadi masih melambung di atas mister gawang Persija yang dikawal Mukti Ali Raja. Sementara kita saksikan satu tekanan duel tadi antara Alex Pulalo dengan Kabanas Warsidi. Kita saksikan tadi mantan skuad Persija Jakarta Bung, yang diturunkan oleh pelatih Benny Dolo sejak menit awal babak pertama. Ya, trio lapangan belakang dari Arema Malang dikawal oleh Warsidi, Claudio Jesus dan Sunar Sulaiman mencoba mengamankan dari gempuran para pemain Persija. Kini serangan dibangun oleh Franco Hita, langsung ke depan. Alex Pulalo lolos. Sementara kita lihat ada Firman Utina berjaga di depan gawang. Duel dua pemain asal Papua Bung. Ya. Dan para legenda sepak bola nasional Bung. ada 22 pemain yang diundang khusus datang untuk duduk di tribun kehormatan menyaksikan pertandingan sekaligus memberikan sebagai dukungan moral bagi para pemain yang bertanding di lapangan. Batom Roger memenangkan duel melawan Sunar Sulaiman. Cukup berbahaya tapi tidak ada yang menyambutnya di depan. Alex Pulalo. Wasit menghentikan pertandingan karena salah seorang Kabanas lagi-lagi Kabanas menjadi sasaran permainan keras lawan ya Bur. Ya, dengan pergerakan yang seperti dilakukan oleh Kabanas cukup rajin, Bung Sam. Ya, saya rasa ini adalah salah satu instruksi ya, bahwa kunci penyerangan daripada Persija itu kelihatannya ada di Kabanas ini. Dan Kabanas memang sangat eksplosif sekali Ya, sebagai gelandang serang. Sama juga dengan Joe Carlos. Serangan kembali dibangun oleh para pemain Singo Edan. Bermain variasi umpan pendek dan panjang, tapi tidak ada menyambut di sana. Haris Yulianto. Sebuah gerak tipu yang berhasil dibaca. Bola segera diamankan oleh Mukti Ali Raja. Satu tekanan cukup berbahaya Bur. Berupain Batom Roger tadi bentur kaki Warsidi. Lama sementara tahanan dari Arema Malang, Firman Utina tadi kerjasama dengan Joe Carlos, balik pada Firman Utina. Langsung ke tengah ada Hamka Hamzah. Ya, seperti Anda saksikan Bung, dua stopper dari Persija sering kali membantu serangan. Hamka Hamzah tadi umpan kepada Ismail Sofyan, sulit bagi Ismail Sofyan tadi. Digagalkan oleh Joe Carlos. Kapten di sebelah sana Putu Gede yang sering kali menjadi pengatur serangan di lapangan. Maksudnya tadi Persija umpan kepada Batom Roger. 10 menit pertandingan di babak pertama ini Mitra Raga. Pemirsa, Persija Jakarta
Arema Malang masih bermain imbang tanpa gol. Sementara kita saksikan penetrasi dari Emalu Sergei tadi. Lemparan ke dalam Arema dari sektor kiri pertahanan Persija Jakarta. Sementara itu sekedar catatan pemirsa bahwa pertemuan kedua tim terakhir terjadi di ajang Liga Bung dalam partai kandang dan tandang di Lebak Bulus. Mereka bermain imbang, sementara di Malang Persija harus mengakui keunggulan Arema 1-0 dalam partai rusuh yang memakan korban 1 jiwa, Bung. Ya. Anda ingat kasus tragedi Stadion Kanjuruhan di mana stadion rubuh dan menimpa salah seorang supporter Aremania. Kemenangan yang harus dibayar mahal, dan ini tentunya bagi Persija juga merupakan partai balas dendam, kalau boleh dikatakan begitu, Bang Sam. Ya, Ya, tendangan bebas, Bur. Diambil oleh Ismet Sofyan tadi. Coba Berbahaya sekali. Dan bola yang gagal diamankan oleh kiper Iskandar Silas tadi berhasil diserobot, saudara-saudara, oleh Persija. Pateka tadi memanfaatkan bola muntah dari penjaga gawang Iskandar Silas Owe, Bung. Dan sementara kedudukan berubah 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta. Dalam tayangan ulang kita lihat arah tendangan yang mengarah kepada kiper, tapi hanya karena kesalahan kecil bola berhasil jatuh dan dimanfaatkan oleh Pateka. Ya, saya kira di sini, Bung, bagaimana peran dari seorang pemain lapis kedua, Bung. ya. Ya, seperti saya kata, pemain itu di samping punya semangat harus ditunjang dengan skill yang bagus. Mental saya kira juga berbicara. Dan kita lihat bahwa tadi kan bola yang harusnya dalam pelukan secara posisi sudah benar, tetapi teknis cara memegang bola ini yang masih sehingga kita lihat bolanya lepas dari tangkapan. Dan ini juga mungkin kurang diantisipasi karena kita tahu bahwa lapangan sekarang ini ada sedikit licin karena hujan yang turun. Kita lihat gol di menit ke-12 tadi membuat kedudukan 1-0 dan Arema terus memompa semangat rekan-rekannya untuk bisa membalas ketertinggalan. Ya, dengan lahirnya gol tadi, Bung, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan selanjutnya? Ya, kita lihat bahwa pertandingan baru sekitar 15 menit dan ini masih panjang waktu untuk bagaimana merubah kondisi dalam atmosfer bermain dan bagaimana juga mampu untuk bagaimana membalas ketinggalan daripada Arema ini. Saya kira tempo permainan akan semakin kencang, terutama Arema yang sudah tertinggal 0-1. Yang kita harapkan mudah-mudahan Persija bisa konsisten. Karena kita lihat dari segi fisik Arema sekarang lebih bagus. Lo Carlos gagalkan tadi oleh pemain Persija Jakarta. Pateka mencetak gol Persija Jakarta di menit ke-12 tadi. Itu gede, tenang sekali. Kerja sama di lini tengah antara Joko Carlos, Firman Utina dan kapten sebelah itu gede. Martin Tau, Franco Hita, berduel dengan Hamka Hamzah, sementara bola dicungkur Martin Tau dari namun. Ya, Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Serangan dari Persija Jakarta. Roger Batum mendapat pengawalan yang ketat dari Warsidi. Dan menjaga pemain dengan postur tinggi seperti itu mendatangkan kesulitan, Bung, ya. ya kita lihat Joko Carlos, gelandang bertahan yang seringkali beroperasi dari mulai lini tengah ke depan, Bung. Salah pengertian tadi, namun beruntung bola masih bisa dicuri. Joko Carlos kerjasama dengan Martin Tau. Martin Tau mendekati kotak penalti Persija Jakarta. Oh, baik sekali tadi maksud dari Joko Carlos. Oh, penetrasi yang cukup brilian tadi. Kita saksikan kapten kesebelasan Haris Sindarto tadi menjatuhkan salah seorang pemain Arema malah di kotak penalti sendiri. Kita lihat. Ya, bukan penalti tampaknya, karena kita lihat bagaimana kapten kesebelasan ini untuk Demi pemirsa melakukan protes tadi. Ya, kita lihat bagaimana penetrasi dari Firman Utina.
Ya, terjatuh tadi Firman Utina. Ya, kita saksikan wasit Jajat Sudrajat akan memberikan kartu kuning. Kita akan nantikan siapa yang akan Mungkin dapat diganjar. diving. Ya, tidak jelas tadi Bang Sam kartu kuning yang diberikan wasit Jajat Sudrajat. Diputuk gede tampaknya tadi karena Iya. melakukan protes cukup keras. Ya, sementara kita saksikan satu peluang Arema Malang melalui tendangan sudut. Mukti Ali Raja. Oh! Kita saksikan cukup berbahaya tadi. Joe Carlos. Claudio Yesus maksud kami, pemirsa. Coming from behind tadi mencocor bola lewat sundulan. Ya, kita saksikan dalam tayangan ulang. Satu peluang cukup berbahaya untuk Persija Jakarta yang dimiliki oleh Arema Malang. Ya, kita lihat bagaimana pergerakan dari Claudio Yesus jauh dari belakang, Bung. Ya, Mencop bola tadi melalui sundulan, namun sayang sekali bola belum mengarah ke gawang dari Mukti Ali Raja. Kembali, Franco Hita, baik sekali. Memperdayai Haris Sulianto kerja sama dengan Emalu Sergi, namun kita saksikan salah pengertian dua bomber dari Arema Malang. Menandakan memang atmosfer pertandingan ini begitu penting bagi kedua tim. Di sana ada Ismet. Batom Roger terlepas dari kendalinya bola. Haris Yulianto. Fateka pencetak gol pertama Persija tadi. Errol Iba lincah saja dia melewati. Errol Iba. Umpannya tidak terjaga. Apa yang terjadi? Wasit mengesahkan sebagai gol. Dan ini dia Franco Hita berhasil menyamakan kedudukan. Ya, Bur, Anda perhatikan tadi, Bur, dan juga Bung Sam, bagaimana proses terjadinya gol tadi merupakan juga kesalahan dari penjaga gawang, Bung. Seperti Ya. juga gol yang tercipta untuk Arema Malang. ya memang yang kita lihat bahwa secara posisi memang kita lihat bahwa dia sudah dalam posisi, tetapi memang tendangannya cukup keras. Sepertinya ada keraguan dari pemain belakang Persija apakah dalam posisi onside atau offside. Ya, Sehingga pengawalan juga tidak terlalu ketat, Bung. Ya, tadi kita lihat bahwa ada kecenderungan bahwa si Ya. Hita ini handball. Sehingga kita lihat Hamka hanya berdiri melihat. Ini adalah kelemahan kita. Kadang-kala dia lebih mempercayai penglihatannya dia daripada keputusan wasit. Ya, lost control saya kira, Bung. Nah, dalam posisi seperti ini, Bung, bagaimana Anda sebenarnya menilai atau seharusnya seorang pemain, Bung, apakah dia memang harus lebih fokus kepada pertandingan atau lebih meributkan apa yang terjadi, tapi sebenarnya wasit tidak berbeda pendapat, Bung? Ya, kita lihat bahwa dari sisi Arema secara atmosfer dia akan lebih bertambah, dia punya atmosfer. Sementara dari Persija kalau dia lebih condong untuk bagaimana melihat keputusan wasit tadi, itu akan lebih berbahaya lagi untuk partai-partai yang akan datang ini. Dan tentunya pertandingan akan semakin panas, Bung, Ya, karena semakin panas, kedudukan ya. saat ini imbang 1-1. Gol pertama Persija dicetak oleh gol Persija maksud kami dicetak oleh Fateka di menit ke-12 dan gol Arema dicetak oleh Franco Hita. Sementara wasit yang memimpin pertandingan Jajat Sudrajat. Ya, kita harapkan ini mudah-mudahan wasit ini bisa mengambil keputusan yang lebih bagus ya. Sehingga pertandingan yang kelihatannya suasananya semakin panas ini bisa terkendali. Oh, Baru saja kita lihat sekali lagi wasit Jajat Sudrajat mendapat ujian berat. Kartu kuning dicabutnya kali ini panas tadi, Bur. bagi Kabanas. Bola sudah dimainkan lagi. Alex Bulalo di sana.
Maksud saya Ortisan Salosa. Batom Roger berhasil lolos dari hadangan Joe Carlos. Sunar Sulaiman tadi. Dan inilah Gubernur DKI Jakarta sekaligus pembina dari Persija. Namun ini satu peluang untuk Persija lewat tendangan sudut. Ismail Sofyan sudah dilakukan. Cukup berbahaya. Sayang sekali tadi Hamka Hamzah. Sundulannya masih terlalu lemah dan mampu diantisipasi oleh kubu Arema Malang. Warsidi melebar. Claudio Yesus. Firman Utina. Masuknya kepada Alex Pulalo. Masih ada Franco Hita, kita saksikan. Namun Ismail Sofyan cepat mengejar bola dan duel terjadi di sana. Ya, tampaknya tendangan bebas untuk Persija diberikan oleh wasit Jajat Sudrajat. Kabanas. Lagi-lagi kita saksikan penetrasi dari seorang Kabanas. Wawengkang tadi yang dituju. Serangan balik cepat sekali. Arema Malang. Tim Singoedan melalui Emalu Sergei baik sekali. Umpan crossing ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada Mukti Ali Raja. Meskipun ada Franco Hita di sana. Benny Dolo, pelatih yang pernah menangani tim nasional Indonesia. Deka Dos Santos mainkan bola bersama Francis Wawengkang tadi. Siapa yang dicari oleh Karis Yulianto? Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat Hendro Kartiko sudah berteriak dari pinggir lapangan. Untuk gede. Joe Carlos terlalu mudah bagi Mukti Ali Raja. Ya, kita lihat bahwa Emmanuel Sergei ini yang punya tipe, dia bisa dari belakang muncul sampai ke depan. Sehingga kalau misalnya tidak ada yang bisa memberikan bola, itu agak kesulitan dia. Dan kita lihat ada beberapa kali dia sampai ke lapangan tengah untuk cari bola. Ya, sementara kita saksikan kembali permainan keras diperagakan oleh kedua tim kali ini. Kubu Arema Malang melakukan pelanggaran terhadap Fateka. Warsidi tampaknya melakukan pelanggaran keras. Ini satu peluang di mana gol pertama tadi tercipta dalam situasi seperti ini, Bur. Tendangan bebas Ismail Sofyan, kita nantikan. Sudah dilakukan Ismail, namun kali ini bola melambung di atas mister gawang Iskandar Silas Ohe. Berbeda dengan tendangan datar tadi, Bung, yang disambut rebound oleh Fateka, akhirnya berbuah gol. Inilah Ismail Sofyan. Ya, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Fateka terhadap Martin Tau. Dan saya lihat di sini ya, si Putu Gede ini cukup berhasil menggalang di tengah. Bagaimana dia membimbing rekan-rekannya dalam hal bagaimana menyerang, bagaimana dia bertahan. Ya, sementara kita saksikan satu tekanan lagi-lagi permainan 1-2 yang sangat baik dari para pemain Arema Malang. Martin Tau. Oh, sorry, Errol FX. Errol FX, Iba. Pertarungan ini adalah Joe Carlos menguasai bola, dia mengatur timnya melebar ke sisi kanan. Di sana ada Alex Pulalo, lolos Firman Utina mencari ruang.
Sebuah umpan langsung yang menarik ketika para lini kedua dari Arema menguasai bola. Begitu pemain depan dan pemain tengah lainnya cepat mencari posisi di dalam kotak Ya. penalti. Berbahaya Bung Sam. Kita lihat kali ini Sergei. Hanya melenceng tipis di Yap. atas Bistar. Bukti Bagaimana Anda melihat peluang yang satu tadi, Bung? Ya, kita lihat bahwa kalau Arema menyerang sampai 4-5 orang di depan. Ini kelihatannya bagaimana mobilitas pemain-pemain Arema mulai dari lapangan tengah sampai di depan itu cukup solid. Kembali Putu Gede sebagai dinamo di tim Arema. Jo Carlos baik sekali kontrol bola dari Alex Pulalo tadi. Sepertinya wasit melihat sebuah pelanggaran dilakukan oleh Alex. Dalam tayangan ulang kita saksikan memang Ya, sengaja tampaknya menahan bola dengan tangan, Bur. betul, dan itu terlihat oleh wasit sehingga terjadi pelanggaran tadi dan kartu kuning. Dan kelihatan si Alex ini cukup dominan bagaimana membantu penyerangan ke depan. Padahal kekuatan Persija itu ada di Ortizat sama di Ismet. Justru sebaliknya saya melihat beberapa kali Errol Efeksiva di sektor kiri, Iya. Bung, menembus pertahanan dari Persija. Dan memang satu catatan dari dua sayap di Persija ini, di mana Ismet maupun Ortizan sering kali terbuai naik ke depan dan lambat turun ke belakang. Tapi kelihatan sekarang dia sodoran-sodoran, kemudian terupas-terupas yang langsung menusuk ke depan itu kadangkala tidak seefektif Ya. seperti yang dia lakukan sebelumnya. Ya, kembali kita saksikan bagaimana kerjasama Errol tadi dengan Jo Carlos. Kita lihat, Bung. Liar sekali pergerakan dari Errol tadi. Dan justru saya melihat penetrasi yang juga sama sering ditunjukkan oleh Ortizan Salosa di kubu Persija. Ini belum ditunjukkan oleh kakak kandung dari Boas ini, Bung. Ya, itu bukan hanya Ortizan dengan Ismet. Kita juga lihat sudah jarang bagaimana membangun serangan si Haris Yulianto yang biasanya sampai ke lapangan tengah untuk bagaimana membangun serangan. Ini Haris Yulianto hanya terfokus bagaimana menjaga lawan. Sehingga kekuatan dan kebiasaan striker untuk menerima bola itu dia tidak dapatkan sekarang. Ya, praktis sampai dengan saat ini saya melihat jalannya pertandingan lebih dikuasai Arema, Bung. Dan beberapa kali Persija dalam kondisi tertekan harus menerapkan permainan keras seperti yang kita saksikan. Ya. Franco Hita harus dijatuhkan oleh Aris Indarto Ya. tadi. Arkan Yuri, pelatih asal Moldova. Ya, kita saksikan pergerakan dari Banas tadi, namun lagi-lagi mampu dibaca barisan belakang dari Arema Malang. Hanya melarikan lemparan ke dalam. Oh, lagi-lagi kita saksikan bagaimana blunder dilakukan oleh Iskandar Silas. Ya, Terlepas lagi, Bung. dia juga agak panik ya. Ini ya seperti yang saya katakan bahwa pemain itu harus mampu menguasai dirinya, bagaimana menguasai lapangan, dan bagaimana menguasai teknik. Ya, dan tentunya ini membuat uring-uringan seorang Benedolo. Susah payah mengejar ketertinggalan, pemirsa. Namun blunder tercatat beberapa kali dilakukan penjaga gawang Silas Ohe. Kali ini berbahaya. Oh, Ali Raja kali ini yang dia harus berjibaku menyelamatkan gawangnya. Sebuah tendangan upaya dari Jo Carlos tadi. Agaknya tendangan-tendangan dari jarak jauh menjadi andalan bagi kedua tim, Bung Sam. Ya, karena
mungkin pemain-pemain melihat bahwa lapangan basah, kemudian bolanya licin, itu dia melihat juga bahwa penjaga gawang ini adalah penjaga gawang kedua, sehingga peluang. dia ada peluang untuk bagaimana mengetes. Dan itu dari kedua gol ini kelihatan bahwa salah satu kelemahan yang ada itu adalah di penjaga gawang. Ada sedikit masalah di kubu Arema Malang. Musa, kapten sebelah sana Putu Gede harus digotong keluar lapangan. Ya, kita lihat wasit Jajat Sudrajat berikan instruksi kepada pemain Arema Malang untuk melakukan sekali lagi tendangan bebas. 40 menit pertandingan babak pertama berlangsung. Persija Arema Malang 1-1 di partai final Copa Jisamsu Indonesia 2005. Oh, Aero, bukan pelanggaran. Ya, meskipun kita saksikan Aero bergulingan di lapangan menahan sakit, kita akan melihat mungkin dalam tayangan ulang nanti benturan antara Aero dengan Ismail Sofyan. Kelihatannya diving. Ya, lihat. Dekat nampaknya tadi yang mengganjal Aero. Yang Anda melihat diving. Dan ini biasanya dapat kartu kuning nih. Ya, salut saya kira untuk seorang Jajat Sudrajat Ya. yang sampai dengan saat ini cukup jeli memimpin pertandingan. Ya. Oh, berhasil dicuri tadi bola. Kini para pemain Arema Malang menguasai bola. Manutina melempar dia kepada Aero. Lalu Sergei yang dituju. Harus jatuh bangun. Hamka Hamzah mengawal pergerakan nomor asal Kamerun ini. Kabanas coba melakukan serangan balik. Melempar dia kepada Sajojo. Ortisan Salosa. Oh, terlepas Kabanas, kita saksikan. Masih Kabanas 2-3 pemain Arema Malang sulit sekali kita saksikan, Bung. Bahkan sampai 5 pemain Ya. turun cepat sekali ke kotak penalti. Yang seperti saya katakan tadi bahwa Arema ini dalam hal bertahan dia begitu cepat terorganisir untuk bagaimana membantu pertahanan. Tapi ketika dia menyerang dia juga dengan cepat membantu ke depan untuk bagaimana melakukan double attack. 2 menit perpanjangan waktu yang diberikan oleh inspektur pertandingan. Ya, kemungkinan bisa banyak hal bisa terjadi, Bur, di sisa waktu 2 menit ini, Bur. Betul sekali Firman. Seperti yang kita saksikan tadi, satu peluang Persija namun bola berhasil di blok tadi oleh Sila Sohe. Batum coba kerjasama dengan Deka. Masih pelanggaran yang dilakukan oleh Roger Batum. Ya, pelanggaran yang dekat dengan hakim garis Riswanda tadi, sehingga dengan cepat Riswanda langsung mengangkat bendera. Dengan demikian gagal tadi peluang Persija. Dan kali ini kita saksikan gantian pelanggaran kali ini dilakukan. Congkel pendek saja kepada Errol Iba saat ini. Coba melewati Ismet Sofyan dan lagi-lagi terjadi pelanggaran di sana. Ya, ini situasi yang sangat riskan saya kira Bang Sam, karena tendang bebas dekat dengan garis 16 meter. Ya, ini biasanya. Ya, kita saksikan tadi Firman Utina. Dan wasit Jajat Sudrajat telah meniupkan fluid panjang. Tanda berakhirnya pertandingan babak pertama dengan kedudukan sementara adalah 1-1 antara Persija Jakarta melawan Arema Malang di final Copa Jisamsu Indonesia tahun 2005.